Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 7 ya. Al-Haidu itu betul? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haidu. Darah ingkang medal saking farjinipun tiyang estri punika wonten werni 3. Setunggil haid, kaping kalih nifas, kaping 3 istihadah. Ingkang nami haid inggih punika darah ingkang medal saking farjinipun tiyang estri sak sampunipun umur 9 tahun kanthi sehat, dalam kurung boten kranten sakit. Nanging kranten watek. Artinya watek memang dari sononya. Tur boten sak bibaripun nglairaken. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah umur 9 tahun. Dan itu biasa atau watek, karena selain Sayyidatina Fatimah Az-Zahra umumnya pasti kalau perempuan mengeluarkan darah, dan itu berlaku mulai 9 tahun sampai monopos. Monopos biasanya rata-rata setelah usia 50 tahun. Apa monopos? Monopos itu orang yang biasa haid, kemudian setelah 50 tahun tiba-tiba tidak mengeluarkan darah haid, itu monopos. Dan darah yang keluar tadi tidak dikarenakan sesuatu hal. Sebab zaman sekarang kadang-kadang ada orang yang dikarenakan sakit, naudzubillah, ada kanker rahim,
kanker kandungan dan lain-lain di situ ada. Itu biasanya malah kalau orang terkena seperti itu bisa terus walaupun tidak habis melahirkan. Dene menawi kranten sakit maka dipun wastani darah istihadah. Kados ketentuan wonten bab istihadah ingkang badhe dugi. Lan menawi sak sampunipun lairaken mangka dipun wastani darah nifas. Ada orang yang habis melahirkan, biasanya 21 hari, 20 hari, atau bahkan sampai 60 hari. Maksimal 60 hari, cuman biasanya 40 hari. Biasanya 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Itu namanya darah nifas. Dan selain Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya orang perempuan tiap bulan mengeluarkan darah tiap bulan hingga pada waktu menopause. Keterangan Al-Bajuri awal dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 107. Wa yakhruju minal faraji ilah. Jadi tiap wanita selain Sayyidatina Fatimah Az-Zahra rata-rata sesudah usia 9 tahun kemungkinan mulai haid. Itu berlaku setiap bulan. Nah, kalau tidak setelah selesai melahirkan itu dinamakan nifas. Kalau bukan karena haid, tidak habis melahirkan, itu namanya istihadah. Jadi selain Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu, rata-rata seorang wanita tiap bulan mengeluarkan darah. Minimalnya kalau darah haid berapa hari? 1 hari 1 malam. Normalnya 6 atau 7 hari. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Itu harus kalian ketahui. Jangan sampai kemudian ada yang belum tahu tentang itu sama sekali. Bisa kebujuk, bahkan orang tahu takon wis kita burung siko, gawat itu namanya. Nah, ini makanya
dianjurkan pokoknya walaupun kalian seorang laki-laki, tapi dalam hal haid, nifas, istihadah baiknya kalian tahu. Karena kalau kalian tidak tahu maka wajib mendatangi guru atau kiai yang tahu tentang haid. Dan wis ora kandhek orang ngerti masalah haid agak metu ora oli dekem ben omah. Kadang-kadang sing lanang orang ngerti yen kaya manfaat banget, sing wadon dilalah ora gelem ngaji, ya tumbuh nemu tutup. Padahal itu sangat prinsip dalam kehidupan berumah tangga. Terus halaman ke-8. Tiang estri punika kongang ngedalaken haid menawi sampun umur 9 tahun kanthi takriban. Takriban itu artinya kira-kira, tidak harus persis. Takriban artinya apa? Kira-kira. Yakni mboten kedah sampun sempurna 9 tahun nanging sinaosa kirang pokok kirangipun mboten wonten 16 hari 16 dinten punika sampun kelebet umur 9 tahun. Dados menawi ngedalaken darah sampun kelebet darah haid yen netepi syarat-syaratipun darah haid ingkang kathahipun. Syaratnya darah haid itu 1, boten kirang saking 24 jam, artinya sehari semalam. Boten langkung 15 dinten gangsal welas dinten, berarti setelah 15 hari kok masih mengeluarkan darah, itu namanya darah istihadah. Kalau masih dalam 15 hari maka itu namanya haid. Kalau sudah lebih dari 15 hari namanya istihadah. 3, manggen wonten ingkang mangsa kongang haid. Kongang haid dalam arti biasanya, sebab dalam masalah haid itu ada istilah daur. Daur itu contoh begini, misal ada seorang yang kemudian pertama kali keluar darah misal bulan Januari, maka kita hitung sampai berapa hari kemudian, misal 7 hari. Itu biasanya bulan kedua, yakni bulan Februari pun akan seperti itu. Berapa tadi? 7 hari. Pun hal yang sama akan terjadi ketika bulan ketiga, yakni bulan Maret. Insya Allah biasanya ya 7 hari.
Itu namanya daur atau perubahan. Lah, lain cerita bulan keempat. Bulan keempat nanti bisa jadi lebih dari 7 hari atau kurang dari 7 hari. Maka baiknya ketika kalian punya anak perempuan, begitu krungu anak wadone nyongko wis head takoni iki wulan apa ya? Misal iki wulan Aji misal. Haji berarti biasanya Aji, Sura, Sapar 3 hari itu 1 daur atau ubengan. Karena apa? Bulan keempat bisa jadi tambah, bisa jadi berkurang, atau bahkan sama. Maka harus kita perhatikan. Maka baiknya kalian juga mengetahui itu. Nah nanti 1, 2, 3 bulan yang pertama ini namanya apa? Daur. Daur ke-1. 4, 5, 6 namanya daur ke-2. 7, 8, 9 namanya daur ke-3. 10, 11, 12 namanya daur ke-4. Itu biasanya seorang perempuan akan menemui hal-hal seperti itu. Ya, Tufi, Muhammad, Septian, Rizal, Agus wis maraih masalah heta burung pada apa nebek rumu malah ini penting ini ya, termasuk Rizal itu. Rizal, pernahkah menanyakan kamu sudah heta apa belum? Atau pernahkah kosi golehet kepriwe lah? Padahal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah melakukan penelitian khusus tentang perempuan. Siapa yang dijadikan sampelnya? Itu saudara-saudaranya Imam Syafi'i. Untuk apa? Agar kemudian tidak sampai salah dalam hitungannya. Maka wajib kalian ketahui bersama, walaupun kalian itu laki-laki, maka kalau sekiranya istri kalian belum tahu, hendaklah dikasih tahu. Angger bisa. Lah kok ora bisa krunguan apa menjelaskan tentang masalah haid kon mangkat. Lah kon sing lanang oroli mangkat ya itu namanya tafrid ngawur. Karena apa? Sesungguhnya mengetahui ilmu tentang haid itu adalah hukumnya wajib. Dados menawi ngedalaken darah sampun kelebet darah haid yen netepi syarat-syaratipun ingkang kathahipun 3 wau. Kula aturaken 1 mboten kirang saking 24 jam atau sehari semalam. Itu bisa brek-bregan langsung ngocor terus atau namung netes sedikit. Caranya bagaimana? Ya, caranya memastikan itu darah haid apa bukan, itu istihadah apa tidak, dan kemungkinan bukan setelah tidak melahirkan itu, maka dipastikan. Bila dibutuhkan, dalam kitab-kitab dijelaskan untuk memastikan itu carilah kapas, kemudian masukkan ke alat kelamin perempuan tadi. Terus yang kedua, mboten langkung 15 hari.
Nomor 3 manggen wonten sederengipun umur kasebat mongko sanes dene menawi ngedalaken darah sederengipun umur kasebat mongko sanes darah haid wangsul darah istihadah. Cik-cik anak bocah umur 20 tahun kok ala kita nyong metu getiye lah, itu namanya bukan darah haid karena baru usia 8 tahun lah. Kalau sudah 9 tahun monggo. Terus selanjutnya dados menawi taksi umur 9 tahun kirang 16 dinten utawi langkung kok ngedalaken darah, jelas punika darah istihadah. Keterangan Al-Bajuriyu awal juz awal halaman 108 wahwa tis'u sinina. Ini masih apa namanya pengetahuan awal dan belum begitu jelimet. Nanti kita mulai masalah istihadah itu yang agak jelimet sedikit. Menawi ngedalaken darah sederengipun umur haid kasebat lajeng terus ngantos dumugi umur haid, maka darah ingkang sederengipun umur haid punika darah rusak atau istihadah. Lan darah ingkang sampun ngumur haid yakni 9 tahun punika darah haid yen netepi syarat-syaratipun ingkang kasebat wonten nginggil. Contoh, nalika umur 9 tahun kirang 20 hari. Sekali lagi yang dihitung adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Qamariyah. Tahun Hijriah siapa? Surah, Safar, Mulud, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Puasa, Dzul Qa'dah, terus Dzul Hijjah. Itu namanya bulan Qamariyah. Kalau bukan bulan Syamsiah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Itu namanya bulan Syamsiah. Kalau yang satu Qamariyah sama saja dengan Hijriyah. Jadi ketika ada seseorang usianya baru 8 tahun 9 tahun kurang 20 hari, maka itu tetap dinamakan darah istihadah. Karena apa? Karena tidak cukup untuk dijadikan darah untuk hitungan darah haid. Contoh, nalika ngumur 9 tahun kirang tekalih dosa dinten ngedalaken darah dangunipun sedoso dinten, mongko sing sekawan dinten langkung sekedik ingkang awal punika darah istihadah, lajeng 6 hari 6 dinten kirang sekedik ingkang akhiripun punika darah haid. Keterangan Hasyiah Al-Jamal Shahifah 236. Di situ disebutkan far'un lauro'at ad-damma ayyaman ilah. Pangertosan wonten risalah punika menawi dipun sebat sedinten mangka ingkang dipun maksud sedinten sedalu. Menawi dipun sebat 11 dinten mongko maksudipun 15 hari dan 15 malam, makaten ugi saklintunipun.
Sebab kadang-kadang orang haid waktunya tidak siang, tangi turu kena kepipis dening barang dening nyong metu sesuatu nih. Nah, mungkin yang pertama, waduh ini berarti mulai tapi tunggu dulu sampai sehari semalam. Ketika ternyata mung sedelat tok, mung sak kecrotan misalnya, ternyata misal jam 12:30 agak pipis sedikit kok metu ke dia. Oke, kalau begitu kita tunggu dulu. Ternyata misal pas subuh kok garing maning. Untuk memperjelas kita ambil kapas, lebokna maring tempat itu. Kok ternyata tidak ada bekas haid, maka itu namanya bukan haid. Kita tunggu sehari semalam sampai zuhur, kok tidak muncul lagi asar, tidak muncul lagi maghrib, tidak muncul lagi isya, tidak muncul lagi sampai jam 1 malam misal. Kok ternyata metunya cuma sekali tok waktu hari pertama itu, maka jam 2-nya langsung mengerjakan sholat qodho. Sebab apa? Ternyata darah yang keluar pertama kali itu bukan darah haid. Itu namanya darah istihadah. Karena apa? Itu orang yang pertama kali haid. Maka harus betul-betul kalian cermati, terutama kepada anak-anak kalian nantinya. Jangan sampai kemudian bisa kebojo babar belas orang ngerti masalah haid. Dilala ngapurane wong tuanan orang ngerti hal kaya gue. Ngertine madang dok karo ngising. Ya kan kebanyakan orang tua yang dipikir hanya itu, yang dipikir hanya madang ngising, pokoknya turu aja gue dok. Jadi tidak tahu, tidak pernah peduli tentang hal-hal begitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Wis barang wis umur 15 tahun atau bahkan baru 9 tahun tiba-tiba mengeluarkan darah. Bingung, ke darah apa ya? Nyong tes orang mati ini wedhus ora dene malah nyong iki. Lah, ini berarti semua kesalahan dari yang bersangkutan. Karena apa? Tidak tahu tentang haid sama sekali. Bahkan kadang-kadang ada yang wis gede orang ngerti apa-apa, orang ngerti lor, orang ngerti kidul, wetan kulon, ngisor dhuwur blas. Sepoken madang turu adus, madang turu adus, ngising iku tok sini. Lah kowe to bedane apa pada karo kebon kaya kowe ta. Ya maka kalian jangan mau disamakan dengan kerbau. Iya, wong urip kok isine mung apa? Madang, turu, adus, ngising. Madang, turu, adus, ngising. Walah kegetok isine. Urip kowe tok lah naudzubillahi min. Ya maka pentinglah kalian ketahui bahwasanya masalah haid itu sangat penting untuk kalian ketahui. Agar kemudian langkah-langkah yang akan kalian lalui mungkin nantinya kalian akan berumah tangga. Pastikan ketika kalian berumah tangga sudah tahu tentang permasalahan haid. Agar apa?
insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah, hingga akhirnya Allah Ta'ala bukakan solusi-solusi yang Allah Ta'ala bukakan terus menerus. Maka hal ini sesungguhnya sangat penting untuk kalian ketahui. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.